konsep dasar kesehatan anak usia dini. Ingat ya, bahwa sehat merupakan satu komponen yang harus kita pahami terlebih dahulu ya. Dikatakan sehat itu yang seperti apa sih? Dikatakan sehat itu apabila seseorang secara pribadi seutuhnya itu meliputi sehat secara fisik, sehat mental, dan sehat sosial ya, dimana ketiga komponen itu tidak bisa dipisah-pisahkan ya. Itu sehat. Arti dari sehat itu adalah ya, seseorang secara pribadi seutuhnya itu sehat fisik, sehat mental, dan sehat sosial. Nah, apa itu kesehatan? Ya, menurut WHO, kesehatan itu adalah keadaan sempurna secara fisik, mental, sosial, dan tidak hanya bebas dari penyakit dan kecacatan saja. Ya, oleh karena itu, ya, kesehatan itu bisa disimpulkan bahwa kondisi atau keadaan yang sempurna ya, baik secara fisik, mental, sosial, dan spiritual ya. Tidak hanya bebas dari penyakit, kelemahan, kecacatan yang memungkinkan seseorang itu hidup produktif secara sosial dan ekonomi ya. Ingat bahwa kesehatan anak ya, batasannya hanya sampai dengan secara sosial saja ya. Tadi ya, bahwa sehat fisik, sehat mental ya, dan sehat sosial. Kita harus tahu bagaimana sih sehat fisik. Kesehatan fisik itu apabila seseorang itu tidak merasa atau mengeluh sakit ya. Secara objektif, hasil pemeriksaan itu tidak tampak sakit atau tidak ada diagnosa yang mengarah ketidaknormalan untuk fungsi tubuhnya. Semuanya sehat, normal, tidak ada gangguan. Itu kesehatan secara fisik ya. Artinya contohnya tidak sedang batuk, tidak dengan pilek ya, tidak sedang pusing ya, itu sehat secara fisik karena secara objektif itu tidak organ tubuhnya normal. Kemudian yang kedua adalah tadi mental, kesehatan mental atau kesehatan jiwa ya, di mana kesehatan mental itu ada 3 komponen. Yang pertama pikiran, 2 emosional, yang ketiga adalah spiritual. Pikiran itu yang seperti apa dikatakan pikiran sehat? Pikiran sehat itu tercermin dari bagaimana kita berpikir, bagaimana jalan pikiran kita, bagaimana kita mengambil keputusan, tergesa-gesa atau tidak ya. Artinya kalau tergesa-gesa berarti pikiran kita sedang tidak sehat ya, mental kita sedang sedikit terganggu karena ada pikiran-pikiran yang lain ya, yang menekan pikiran kita ya. Kemudian komponen yang kedua adalah emosional. Emosional yang sehat itu tercermin bagaimana seseorang itu mengekspresikan emosinya ya, takut, sakit, sedih, gembira ya atau yang lainnya ya. Jadi bagaimana ya seseorang itu mengungkapkan emosinya ya. Kemudian spiritual, komponen yang ketiga, itu bagaimana sih spiritual yang sehat ya, itu tercermin dari bagaimana cara kita seseorang mengekspresikan rasa syukurnya, mengekspresikan bagaimana mendapatkan pujian, menjalankan ibadah ya. Itu masuk ke dalam kesehatan mental ya. Jadi ada pikiran, emosional, dan spiritual ya. Kemudian yang ketiga kesehatan sosial ya, di mana kesehatan sosial adalah kemampuan seseorang dalam hidup bersama di dalam suatu kelompok masyarakat ya. Apakah orang itu ya mampu untuk beradaptasi dengan masyarakat dengan baik ya, ramah tidak dengan lingkungan, atau istilahnya guyub rukun tidak sama tetangga ya,
tanpa harus membedakan ras, suku, agama, kepercayaan, status sosial, ekonomi, politik, serta ya saling toleransi, ya saling menghargai. Lah inilah ya kesehatan sosial yang harus kita terapkan kepada anak-anak. Ya, bagaimana ya cara saling bertoleransi, menghargai, ya itu kesehatan sosial yang ditekankan kepada anak, ya bagaimana cara bertoleransi dan menghargai temannya, ya itu adalah pengertian dari kesehatan, ya dimana tadi kesehatan itu adalah suatu keadaan sempurna secara fisik, mental, dan sosial. Ya, jadi ketiga aspek ini atau ketiga komponen ini ya itu harus tidak boleh dipisahkan, baik itu untuk orang dewasa maupun anak-anak, ya. Tuh. Kemudian apa sih faktor yang mempengaruhi kesehatan? Ya, faktor yang mempengaruhi kesehatan itu ada 3: keluarga, gizi, dan budaya. Dimana di sini keluarga sangat mempengaruhi, ya sangat menentukan keberhasilan perbaikan status kesehatan anak. Karena apa? Sikap dan kebiasaan keluarga dalam mengasuh, mendidik itu akan menentukan keberhasilan dari status kesehatan anak. Terutama di sini apa? Siapa? Ibu. Ya, ibu atau pengasuh itu harus bisa menjaga kesehatan dan menjaga lingkungan sehingga anak bisa tumbuh dan berkembang ya secara normal. Ya, ingat bahwa pengaruh keluarga pada masa tumbuh kembang anak itu sangat besar. Ya, dengan cara bagaimana pola hubungan anak dan keluarganya. Nilai-nilai yang ditanamkan orang tua kepada anaknya itu sangat mempengaruhi masa tumbuh kembang anak. Ya, ingat tumbuh kembang anak itu akan ya menentukan keberhasilan juga status kesehatan anak. Ingat, peningkatan status kesehatan anak di sini itu terkait langsung dengan peran dan fungsi keluarga. Ya, peran dan fungsi keluarga terhadap anaknya. Contohnya apa? Yang pertama, bagaimana orang tua memperlakukan anaknya? Memperlakukan anaknya dalam menyediakan makanan. Orang tua apakah menyediakan makanan yang penting kenyang atau yang gizinya seimbang, atau kadang menyediakan kadang tidak. Ya, itu adalah perlakuan orang tua. Ya, bagaimana orang tua membesarkan anaknya? Apakah dibiarkan saja tanpa kita memperhatikan tumbuh kembangnya? Apakah tumbuh kembangnya ini normal atau tidak, sesuai dengan usianya atau tidak? Ya. Kemudian bagaimana orang tua itu melindungi kesehatan anak? Apabila anak sakit, itu apakah dibiarkan saja nanti lama-lama suruh sembuh sendirinya, atau diobati dengan obat yang sudah kita sediakan di dalam P3K, ya, atau kita bawa ke tenaga kesehatan untuk diobati. Ya, kemudian bagaimana orang tua memberikan perlindungan kepada anaknya? Apakah dibiarkan bangun tidur main sampai sore, capek baru pulang, dibiarkan seperti itu setiap harinya, ataukah orang tua memberikan ya jadwal ya kepada anak supaya anak itu tahu kapan bermain, kapan harus makan, kapan harus istirahat. Ya, itu adalah salah satu bagaimana orang tua melindungi anaknya. Ya. Kemudian bagaimana orang tua mempersiapkan pendidikan anak, ya. Itu peran dan fungsi keluarga ya terhadap anak yang ya juga berkaitan langsung dengan peningkatan status kesehatan anak. Ya. Kemudian yang kedua, selain orang tua, yang kedua adalah gizi. Gizi di sini ya juga sangat dipengaruhi oleh peran orang tua. Bagaimana orang tua, keluarga menghidangkan makanannya untuk si anak ini yang harus dimakan.
bagaimana kualitasnya, gizinya seimbang atau tidak, atau hanya yang penting kenyang, yang penting mau makan, tanpa kita melihat kandungan gizi di dalam makanan itu, ya. Kalau tidak memperhatikan kandungan gizi, ya, bisa jadi anak itu akan mengalami kurang gizi atau kelebihan gizi yang mengakibatkan penyakit pada anak. Malnutrisi karena kurang gizi atau kelebihan gizi bisa terjadi obesitas. Ya, ingat, penyakit-penyakit ini, malnutrisi, obesitas, itu sangat berdampak pada masa depan anaknya. Ya, secara akademik itu sangat akan mempengaruhi, ya, sehingga peranan orang tua dalam memberikan gizi kepada anak, ya, itu harus betul-betul diperhatikan, ya. Jadi orang tua itu harus bisa memberikan kecukupan gizi yang dibutuhkan oleh tubuh agar tubuh anak tetap sehat. Itu gizi. Yang ketiga adalah budaya, di mana faktor lingkungan masyarakat itu, ya, masih mempengaruhi kesehatan serta tumbuh kembang anak. Ingat bahwa adat istiadat, kebiasaan, budaya yang diberlakukan di masyarakat itu tidak selalu sesuai dengan syarat-syarat kesehatan dan kebersihan. Sehingga kita sebagai orang tua, kita harus cerdas, harus bisa memilah mana budaya, adat yang akan kita berlakukan kepada anak kita. Ingat, ya, tidak semua, ya, kita tidak mengikuti budaya, tidak mengikuti kebiasaan orang tua bukan berarti kita tidak patuh kepada orang tua. Tetapi, ya, semakin kesini, ya, teknologi semakin canggih, ilmu pengetahuan semakin mudah didapat dari sosial media, sehingga kita sebagai orang tua harus smart, ya, harus cerdas, harus bisa memilah, ya. Jangan karena takut nanti tidak mematuhi, ya, mematuhi orang tua, ya, nanti akan jadi anak yang durhaka atau bagaimana. Tidak, ya. Kita harus bisa membedakan mana yang baik dan mana yang tidak baik, ya, untuk kesehatan anak kita, ya. Karena apa? Ya, sikap dan pandangan atau cara berpikir suatu masyarakat itu belum tentu sesuai dengan kondisi masyarakat yang lebih luas, ya. Sehingga kita harus bisa memilah-milah mana budaya yang perlu kita ikuti dan mana budaya yang tidak perlu kita ikuti tanpa harus menyinggung perasaan orang tua. Itu, ya, faktor yang mempengaruhi kesehatan anak. Tadi keluarga, gizi, dan budaya. Selanjutnya, ciri-ciri anak sehat. Ciri-ciri anak sehat itu bisa dilihat dari segi fisik, psikis, dan sosialisasi, ya. Dari segi fisik itu ditandai dengan sehatnya badan, ya, pertumbuhan jasmaninya normal, ya. Kemudian segi psikis, ya, anaknya sehat jiwanya, berkembang secara wajar, ya, pikiran bertambah cerdas, perasaan bertambah peka. Itu sehat, ya, dari segi psikisnya. Kemudian segi sosialisasi, ya, anak itu aktif, gesit, ya, ceria, gembira, ya, serta anak ini mudah menyesuaikan diri dengan lingkungan. Artinya kalau ketiga komponen itu, ya, ada pada anak-anak, artinya anak itu sehat. Nah, secara psikis, ya, kita bisa memeriksa, ya, atau secara objektif, ya, kita bisa melihat dari ujung rambut sampai ujung kaki. Misalkan yang pertama adalah rambut, ya, bagaimana kondisi rambutnya, bersih tidak, ya. Kemudian, ya, rambutnya bersih, mengkilap, tidak kotor, tidak kusam, tidak berketombe, tidak ada kutu, kemudian warnanya hitam, ya, tidak warnanya tidak merah-merah
seperti rambut jagung, ya, itu juga salah satu tanda anak mengalami malnutrisi, ya, kalau warnanya merah jagung, ya, itu. Kemudian matanya bersih, konjungtivanya itu merah muda, ya, artinya tidak anemia, kemudian tidak bengkak, tidak gatal, tidak ada rasa nyeri atau sakit pada mata. Kemudian telinga, ya, telinganya bagaimana? Bersih, ya, tidak bau, tidak keluar cairan yang mengeluarkan bau, ya, kemudian tidak ada keluhan sakit pada telinga. Kemudian hidungnya bersih, tidak ada ingus, ya, kemudian tidak mudah berdarah atau mimisan. Rongga mulutnya itu bersih, nafasnya tidak berbau, ya, tidak mudah berdarah, ya, untuk gusinya, tidak sariawan, ya. Kemudian untuk gigi bersih, tidak berlubang, tidak ada keluhan sakit gigi. Kemudian bibir, ya, dan lidah, ya, bibir dan lidahnya tampak segar, bersih, tidak pucat, tidak kering, dan tidak pecah-pecah atau sariawan, ya. Kalau pecah-pecah, ya, kering, ya, itu bisa mengarah anak ini kekurangan vitamin C, ya. Kalau pucat, ya, bisa anak ini mengalami anemia, ya. Kemudian leher dan badan, ya, kulitnya bersih, tidak ada sisik, artinya tidak kering, ya, tidak yang sangat kering sampai bersisik, ya, itu yang kemudian tidak ada benjolan, ya, tidak ada penyakit kulit kayak misalkan gatal-gatal, ya, panu, kadas, ya, itu untuk leher dan badan. Kemudian tangan dan kaki bersih, ya, secara keseluruhan bersih, kukunya pendek, ya, kulitnya tidak bersisik, ya, keringnya sampai tidak bersisik, kemudian tidak ada luka, ya, tidak ada penyakit kulit seperti gatal-gatal, ya, panu, ya, seperti itu.